Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita mulai, mari kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih dan karunia Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami akan belajar kembali, Tuhan menuntun menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak kelas 12, hari ini kita belajar bab 4 sampai babnya yang ke-7. Ada penggabungan karena materi yang hanya sedikit-sedikit dalam buku itu, teacher gabungkan saja, yaitu mengenai hak asasi manusia. Jadi mulai dari apa arti hak asasi manusia, hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian hari ini kita belajar tentang nilai-nilai dalam hak asasi manusia. Dalam video pertama, teacher sudah menjelaskan tentang hak asasi manusia, pengertiannya, dan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Hari ini kita belajar tentang nilai-nilai dalam hak asasi manusia itu. Bacaan firman Tuhannya terdapat dari 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 3, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28, Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42, Roma pasal 12 ayat 10, dan 1 Yohanes 4 ayat 21. Mari kita masuk dalam 4 topik pembahasan kita dengan nilai-nilai dalam hak asasi manusia. Bagian A, nilainya adalah nilai religius. Ya. Hak asasi manusia melekat pada diri seseorang sejak ia dalam kandungan ibunya. Allah yang mengaruniakan hak asasi manusia kepada setiap orang tidak dapat diganggu-gugat. Jadi tidak boleh manusia itu membedakan antara ras, etnis, suku, bahasa, bangsa, dan golongan apapun. Karena sejak dari kecil manusia itu telah memiliki haknya yang dikaruniakan oleh Tuhan. Nilai religius adalah sikap dan perilaku untuk menghormati Allah. Jadi nilai-nilai dalam hak asasi manusia adalah nilai-nilai dalam menghormati Allah. Kalau orang menghormati Allah, pastinya menghormati sesamanya. Itulah nilai religius. Setiap orang yang hidup takut akan Tuhan akan mengenal dirinya sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mengetahui bahwa dia diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Kita belajar dari Raja Ahab dalam 1 Raja-Raja pasal 21. Raja Ahab menginginkan kebunnya si Nabot yang berada persis di sebelah kerajaan. Kebun itu sangat indah dan mempesona, menginginkan. Raja Ahab menginginkan, tetapi Nabot tidak mau. Lalu Isabel, seorang perempuan yang jahat, merancangkan kejahatan dengan menuduh Nabot telah menghujat Tuhan. Dan banyak orang yang melempar Nabot hingga mati. Akhirnya Ahab mengambil kebun Nabot. Ini tidak memiliki nilai religius. Belajar dari Ahab, belajar dari kesalahannya itu tidak kita lakukan. Menginginkan milik orang lain. Lalu yang kedua, nilai dalam hak asasi manusia adalah nilai dalam menghargai sesama. Memenuhi tuntutan hak asasi manusia adalah ketika kita bisa mengasihi. Kita bisa menghormati orang lain. Itu adalah nilai menghargai sesama. Manusia memiliki harkat dan martabat yang mulia dari Allah. Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita dalam bersikap adil kepada semua orang. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42, Tuhan Yesus menemui perempuan Samaria. Jam 12 siang dia mengambil air di sumur Yakub. Dia dijauhi oleh orang lain, tetapi Tuhan Yesus mengasihi dia. Tuhan Yesus berjumpa dengan dia, sehingga perempuan ini menemukan Tuhan dan dia mendapatkan pengampunan, bahkan keselamatan. Mengasihi sesama berarti tidak membeda-bedakan orang. Itulah nilai dalam hak asasi manusia. Lalu yang ketiga, nilai dalam hak asasi manusia adalah nilai keadilan. Menuntut tanggung jawab dari semua orang supaya berlaku adil, tidak memihak satu dengan yang lain, tetapi adil, memberikan hak kepada orang yang berhak mendapatkan itu. Belajar dari Raja Salomo, ketika dua perempuan datang kepada dia, yang satu mengakui bahwa itu adalah anaknya, yang satu juga mengakui bahwa itu adalah anaknya. Ternyata dua orang ibu ini
ada dua anak yang mereka selisihkan. Anak yang pertama, anak yang sudah mati. Anak yang kedua, anak yang hidup. Anak yang mati ini dihimpit oleh ibunya. Lalu ibunya malam-malam datang membawa anak yang mati ini, menukarkannya kepada ibu yang anaknya masih hidup. Lalu mereka ribut dan membawa perkara ini kepada Salomo. Bagaimana Salomo membuat keadilan? Nilai-nilai apa yang dibuat oleh Salomo? Maka dia dengan hikmat Tuhan memerintahkan Gaalgojo untuk membelah dua anak. Lalu ibu yang memiliki anak ini mengatakan, stop, jangan lakukan itu. Biarlah anak itu diberikan kepada ibu ini. Lalu hati Salomo dipimpin Tuhan dengan mengatakan bahwa ibu yang mengasihi anak ini, itulah yang memiliki anak itu. Dan ibu yang telah menghimpit anaknya ditutup oleh Salomo. 1 Raja-Raja pasal 3:16 ayat 38. Lalu nilai-nilai demokrat, nilai hak asasi manusia yang keempat adalah kasih. Allah menempatkan manusia pada derajat yang tinggi. Allah mengasihi manusia sekalipun manusia jatuh dalam dosa. Barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudara. 1 Yohanes 4 ayat 21. Demikianlah pelajaran kita hari ini, kita akhiri dalam doa. Terima kasih Bapak untuk pelajaran hari ini. Kami belajar tentang nilai-nilai hak asasi manusia. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.